bahwa di level tertentu, sepak bola bukan lagi soal kecepatan atau kekuatan semata, tetapi soal cara membaca dan mengendalikan setiap detik. Dan ketika peluit akhir semakin dekat, satu hal menjadi jelas. Selama masih ada momen seperti ini, nama Messi akan selalu menjadi cerita yang terus dibicarakan, bukan Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each. Banyak yang sempat mengira bahwa nama Lionel Messi sudah perlahan menghilang dari sorotan utama sepak bola dunia. Seolah-olah angkara Messi yang dulu begitu ditakuti sudah lenyap di telan waktu, tergantikan oleh generasi baru yang lebih cepat dan lebih agresif. Namun di pertandingan terbaru, semua prediksi itu langsung runtuh dalam satu momen yang tidak masuk akal. Messi menerima bola lalu dalam satu rangkaian gerakan sangat cepat dan halus, ia menggocek dua pemain sekaligus. Kedua pemain itu mencoba menutup ruang tapi justru terpancing oleh sentuhan kecil yang nyaris tidak terlihat. Dalam hitungan detik, keduanya kehilangan keseimbangan dan jatuh bersamaan, terlihat seperti terhenti oleh ilusi pergerakan Messi sendiri. Aksi itu begitu mengejutkan sampai beberapa penonton sempat terdiam sesaat, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Messi kemudian melanjutkan aksinya dengan tenang, seakan tidak ada hal besar yang baru saja ia lakukan. Padahal di mata banyak orang, itu adalah pengingat bahwa Messi yang dulu dianggap hilang sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali menunjukkan keajaibannya di lapangan. Messi melakukan satu sentuhan awal yang sangat pelan, hampir seperti akan mengoper bola ke belakang. Gerakan tubuhnya ikut condong sedikit, seolah ia kehilangan arah. Bek lawan yang melihat itu langsung bereaksi, maju setengah langkah untuk merebut bola. Tapi itu justru jebakan pertama. Dalam sepersekian detik, Messi menarik bola kembali dengan sentuhan kaki yang sangat halus, lalu mengubah arah tubuhnya ke sisi berlawanan. Perubahan arah ini tidak terlihat seperti sprint atau gerakan eksplosif, melainkan perubahan kecil yang sangat efisien, cukup untuk membuat bek pertama salah langkah. Bek pertama terpancing, kakinya melaju terlalu jauh ke depan, dan dalam momen itu, ia kehilangan keseimbangan. Ia jatuh bukan karena benturan keras, tetapi karena salah membaca ritme tubuh Messi. Namun yang lebih mengejutkan terjadi pada bek kedua. Saat melihat rekannya terpancing, ia mencoba menutup ruang lebih cepat. Ia berpikir Messi akan bergerak ke arah yang sama seperti biasanya, ke sisi luar. Tapi Messi justru melakukan sentuhan tipuan kedua. Bola sedikit didorong ke depan lalu ditahan sejenak seperti akan dilepas jauh. Gerakan itu membuat bek kedua ragu sepersekian detik. Dan dalam sepak bola di level ini, 1 detik adalah terlalu lama. Begitu ia melangkah, Messi sudah mengubah arah lagi. Kali ini dengan putaran tubuh yang sangat kecil namun presisi. Bola tetap melekat di kakinya, seolah tidak pernah lepas kontrol. Bek kedua pun kehilangan momentum. Kakinya tersangkut gerakan sendiri dan ia ikut jatuh dalam posisi yang membuatnya tampak seperti terhenti oleh arah permainan Messi. Dua pemain Toronto FC tumbang berurutan, bukan karena benturan, tetapi karena ritme dan tipuan yang terlalu cepat untuk dibaca secara manusiawi. Dan itu belum selesai. Beberapa detik setelahnya, Messi kembali berada dalam tekanan pemain lain yang mencoba memanfaatkan situasi. Namun efek dari momen sebelumnya sudah terasa. Para pemain Toronto FC mulai ragu untuk melakukan tackle langsung. Mereka seperti menunggu sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi. Messi memanfaatkan itu dengan sempurna. Ia tidak terburu-buru. Ia hanya menggiring bola kecil demi kecil, mengubah arah sedikit demi sedikit, seolah sedang menghapus waktu reaksi lawan. Reaksi di stadion berubah total, awalnya tegang, lalu menjadi hening tak percaya, lalu berubah menjadi sorakan kagum, karena yang mereka lihat bukan hanya dribble, tetapi kontrol penuh terhadap situasi yang seharusnya sulit dikendalikan siapapun. Yang membuat momen itu terasa luar biasa adalah detailnya, bukan kecepatan ekstrim, bukan kekuatan fisik, melainkan tipuan kecil yang nyaris tidak terlihat mata biasa, perubahan arah pinggul, penundaan sepersekian detik sebelum sentuhan, dan cara Messi selalu membuat lawan bereaksi lebih dulu sebelum dirinya benar-benar bergerak. Pada akhirnya, dua momen jatuhnya pemain Toronto FC itu menjadi sorotan utama pertandingan, bukan karena kekerasan, tetapi karena betapa mudahnya mereka tertarik ke dalam ilusi pergerakan yang diciptakan satu pemain. Dan malam itu, sekali lagi,
Messi menunjukkan bahwa dalam sepak bola, ada level di mana permainan bukan lagi soal siapa yang paling cepat, tetapi soal cara membaca dan mengendalikan setiap detik di lapangan. Arda Güler terlihat masih terkesan ketika ditanya soal momen yang baru saja ia saksikan di lapangan. Dengan ekspresi masih sulit percaya, ia mencoba menjelaskan apa yang ia rasakan saat melihat aksi Lionel Messi. "Jujur saya tidak tahu harus bilang apa," ujar Arda Güler pelan. "Saya pikir saya sudah terbiasa melihat pemain hebat di level tertinggi, tapi apa yang dilakukan Messi itu berbeda." Ia berhenti sejenak, seperti mengulang kembali momen di kepalanya. Dua pemain lawan jatuh bukan karena benturan, tapi karena cara dia mengontrol situasi. Itu bukan sekedar dribble biasa, itu seperti dia membuat mereka mereaksi sebelum mereka benar-benar sadar apa yang terjadi. Arda kemudian menambahkan bahwa hal yang paling membuatnya takjub adalah detail kecil di setiap gerakan Messi. Yang paling sulit dijelaskan adalah bagaimana dia selalu terlihat lambat, tapi justru semua orang di sekitarnya seperti terlambat satu langkah. Itu yang membuatnya sangat berbahaya. Ia tersenyum kecil, masih terlihat heran. "Saya pikir momen seperti itu tidak bisa benar-benar dipelajari. Kamu hanya bisa menyaksikannya dan mengakui bahwa itu level yang berbeda." Pada akhirnya, momen itu kembali menjadi pengingat besar di dunia sepak bola modern, bahwa ada pemain yang tidak hanya bermain dengan teknik, tetapi juga dengan intuisi dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Aksi Lionel Messi saat menghadapi Toronto FC bukan sekedar dua dribble yang berakhir dengan lawan jatuh, melainkan gambaran tentang bagaimana satu pemain bisa mengubah ritme, ruang, dan reaksi lawan hanya dengan sentuhan kecil yang nyaris tidak terlihat. Di sisi lain, reaksi kagum dari Arda Güler menjadi cerminan generasi baru yang sedang belajar menyaksikan langsung batas tertinggi dari permainan itu sendiri. Bahwa di level tertentu, sepak bola bukan lagi soal kecepatan atau kekuatan semata, tetapi soal cara membaca dan mengendalikan setiap detik. Dan ketika peluit akhir semakin dekat, satu hal menjadi jelas. Selama masih ada momen seperti ini, nama Messi akan selalu menjadi cerita yang terus dibicarakan. Bukan karena masa lalunya, tetapi karena kemampuannya untuk terus membuat hal yang mustahil terlihat seperti sesuatu yang sederhana. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo. La Pulga forever.